Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Stefanus Ardianto di channel Nusamat. Hari ini gue pengen bahas tentang kesehatan lagi nih teman-teman. Kemarin 2 video gue tentang kesehatan cukup ramai untuk ditonton. Dan gue sangat happy dan sedih juga sih sebenarnya. Mengingat bahwa ternyata banyak juga ya teman-teman di sini yang kena GERD dan juga anxiety disorder, overthinking gitu ya, stres, depresi dan sebagainya. Dan gue sangat pengen bahas tentang video ini. Gue nggak tahu apakah teman-teman di sini memang karena clickbait, karena bait gitu ya dari judul yang gue pilih gitu, atau mungkin teman-teman juga ke-trigger. Tapi gue nggak berbohong bahwa gue ingin katakan secara jelas bahwa psikiater tidak akan pernah bisa menyembuhkan depresimu, overthinkingmu, kemudian anxiety disordermu gitu ya. Dan di video ini gue mau jelasin kenapanya. Oke? Jadi gini teman-teman, seperti yang teman-teman udah tahu, gue udah ke psikiater kurang lebih 10 bulan. Gue terhitung Januari 2022 sampai sekarang Oktober 2022 sudah 10 bulan gitu ya. Dan di dalam perenungan gue, di dalam treatment gue dengan psikiater gue menyadari hal ini gitu, bahwa memang psikiater tidak akan pernah bisa menyembuhkan kita. Kenapa? Karena pertama teman-teman harus menyadari bahwa stres itu akan selalu muncul dalam kehidupan kita. Ya. Jadi, katakan teman-teman sudah selesai pengobatan dari psikiater. Apakah kemudian teman-teman akan bebas dari masalah? Tentu tidak. Dan reaksi natural ketika kita punya masalah adalah kita stres. Dan kalau kita tidak punya paradigma yang berubah, kita nggak punya attitude yang berubah, stres itu akan lead kita kembali kepada depresi kita, akan lead lagi kepada anxiety disorder kita, trauma-trauma kita, dan sebagainya. Jadi, ke psikiater tidak akan pernah menyembuhkan kalian. Apakah kemudian psikiater bisa menyembuhkan GERD kita atau MAH kita? Jawabannya enggak juga, teman-teman. Kenapa? Karena ketika gue lagi di treatment oleh psikiater pun, GERD gue masih kambuh, teman-teman. Apakah mungkin aja itu karena memang belum tuntas pengobatan? Mungkin. Tapi gue mau bilang gini, bahkan ketika gue minum obat antidepresan dan sebagainya untuk mood dan sebagainya, gue masih harus struggle dengan penyakit GERD gue. Berarti teman-teman, kalau kita sudah selesai dengan pengobatan psikiater kita, itu juga berarti nggak ada jaminan teman-teman bahwa kita akan sembuh total dari GERD itu, atau dari asam lambung dan sebagainya gitu ya. Gue nggak mau bilang itu GERD, mungkin itu dispepsia sih secara umum gitu ya. Nggak akan bisa sembuh gitu teman-teman. Nah, terus gimana ya? Gue harus mengapain? Apakah memang gue harus menerima kenyataan hidup itu? Yes. Apakah gue harus memang deal with it selamanya? Ya enggak, gitu ya. Jadi, poin yang ingin gue sampaikan di video kali ini cukup simple. Bahwa teman-teman perlu menyadari bahwa ke psikiater aja tidak cukup. Tapi teman-teman perlu untuk mengevaluasi diri selama treatment itu. Gue nggak bilang tidak berguna ke psikiater, itu sangat berguna. Ketika teman-teman udah nggak tahan dengan symptoms atau gejala atau sensasi yang teman-teman rasakan, itu akan sangat membantu kita untuk take care itu semua. Kemudian kita bisa lebih berfokus untuk, untuk benerin pemikiran kita, untuk treat trauma kita, untuk treat anxiety disorder kita, dan sebagainya. Pola hidup kita, pola makan kita, itu kita bisa lebih fokus ketika kita ke psikiater. Tapi ingat, itu sekali lagi tidak akan menyembuhkan kita. Jadi ketika ke psikiater, teman-teman harus selalu mengevaluasi diri. Oke, selama ini ketika gue struggle dengan segala sensasi dan gejala yang gue alamin, apa ya yang salah dari pola pikir gue? Oh, ternyata gue perfeksionis. Gue harus memaksakan segala sesuatu harus perfect, padahal itu sangat sulit sekali dan hampir mustahil gitu ya untuk bisa dilakukan. Kemudian juga mungkin teman-teman overthinking. Kenapa ya gue bisa overthinking? Teman-teman harus cari tahu, oh ternyata gue selama ini memikirkan hal-hal yang di luar kontrol gue. Ya overthinkingnya akan membuat gue jadi anxiety dong gitu ya, dan sebagainya. Teman-teman harus selalu berpikir tentang root apa yang root apa dari sensasi yang gue alamin atau penyakit yang gue alamin gitu. Jadi teman-teman harus banyak merenungkan gitu ya. Mungkin juga teman-teman bisa dibantu dengan nonton khotbah
khotbah gitu ya, karena gue Kristen jadi gue mungkin sebutnya khotbah gitu ya. Dari pendeta-pendeta ataupun kalau kalian yang di agama lain bisa ke eh, tempat ibadah kalian masing-masing gitu, sering mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, untuk bisa tahu gitu, oh ternyata ada pemandangan, bukan pemandangan, ada pandangan-pandangan yang selama ini gue pegang salah, dan sebenarnya dari agama yang gue peluk juga itu bisa membantu untuk bisa kita punya pemahaman yang baik gitu, untuk bisa kita punya kedamaian, damai sejahtera, sukacita di dalam diri kita di tengah apapun yang kita alami saat ini gitu ya. Gua ngerti ini sangat sangat sulit gitu ya. Gue sebenarnya pribadi yang pelayanan gitu di gereja dan sebagainya, dan ketika gue harus kena anxiety disorder ini, sebenarnya gue bertanya-tanya, kok bisa ya seorang pelayan yang tanda kutip dikenal harusnya kena dekat sama Tuhan gitu ya, kok bisa kena anxiety disorder, nggak punya damai sejahtera ya, nggak punya sukacita ya, terus kayak guilty gitu loh. Tapi teman-teman, ini kenyataannya bahwa semua orang tidak akan bisa, bukan tidak bisa ya, tidak akan bebas sepenuhnya dari penyakit ini gitu. Jadi itu yang teman-teman harus gali gitu ya, dan teman-teman evaluasi tentang pola pikir gitu ya, apa yang salah dan mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat. Gue sendiri sudah melakukan ini dan emang itu works banget teman-teman. Nah, poin yang berikutnya juga gue mau kasih tahu teman-teman bahwa teman-teman gak bisa hanya mengandalkan psikiater untuk menyembuhkan GERD anxiety, tapi kalian makannya masih kacau balau gitu ya, kalian gak jaga mana yang sebenarnya jadi pantangan kalian gitu ya. Gue sendiri tidak akan mematok, gue di video sebelumnya juga udah bahas makan sebenarnya bisa apa aja gitu ya, kecuali memang itu tubuh kalian memang nolak. Setiap orang bisa beda-beda, mungkin ada yang bisa lebih kuat makan mie, tepung gitu ya, tapi mungkin kacang nggak bisa gitu ya, ataupun berry-berryan yang asam juga nggak bisa, tergantung semua orang. Kalau gue makan strawberry masih bisa sih sekarang ya, puji Tuhan. Gue sekarang udah cukup baik. Gue nggak bisa define apakah gue sembuh atau enggak, karena gue nggak tahu ke depannya apa gue bisa kambuh lagi atau enggak gitu ya. Tapi so far sih gue udah aman sekarang gitu ya. Teman-teman harus jaga pola makan, pola hidup yang baik gitu. Atur jam makan 4 jam sekali, ataupun mungkin teman-teman yang lagi parah bisa makan dengan porsi kecil tapi sering gitu ya. Terus jaga makanan yang memang kalian gak tahan. Kemudian ini gue baru temuin sih, bahwa minum air putih yang cukup setiap hari itu membantu. Jujur gue pribadi yang jarang minum air. Gue bahkan 1 botol aqua aja bisa gak habis dalam sehari. Dan ketika gue wondering, gue bertanya-tanya gitu ya, apa ya yang bikin gue masih bisa kambuh GERD selama ini. Gue coba search di internet, ternyata ada faktor minum air. Dan gue coba untuk pastikan gue minum minimal 1 botol sehari. Ternyata besok paginya gue aman guys. Gue sama sekali gak kambuh. Gue juga make sure tidur gue selalu jam 10. Dan itu works gitu ya. Buat teman-teman yang saat ini udah coba A, coba B, coba C, coba D, kok gak sembuh-sembuh, teman-teman coba pastiin lagi, apa ada faktor yang kalian lewatin atau enggak gitu ya. Simpel aja, tinggal cari di Google gitu ya, cara mengatasi GERD dan sebagainya. Itu pasti dijamin berhasil kalau teman-teman benar-benar lakuin itu dengan baik ya. Juga makan, porsi makan gitu ya, terus kemudian jam tidur, kemudian juga lebih baik olahraga. Gue biasanya suka jemur, suka jalan pagi udah jarang sih, tapi ya teman-teman bisa coba jalan pagi, minum air yang cukup gitu ya. Hopefully itu bisa membantu kalian. Kalau ternyata masih nggak sembuh juga, gue saranin untuk coba ke dokter spesialis penyakit dalam dulu. Kemudian juga kalau memang sensasi dan gejalanya udah benar-benar lebih ke masalah psikologis gitu ya, dan penyakit-penyakit kalian itu di-triggernya karena pikiran atau biasanya istilahnya psikosomatis, teman-teman mungkin gue saranin coba ke psikiater, boleh gitu ya. Although gue ya teman-teman harus notice itu ya, tadi ya, bahwa psikiater tidak akan bisa menyembuhkan. Gue sih sebenarnya saat ini kalau dipikir-pikir lebih prefer pada psikolog sih gitu, karena psikolog itu lebih benerin pola pikir kita, diajak ngobrol gitu ya, lebih banyak mendengarkan, kemudian mungkin bisa menggiring kita kepada pemikiran-pemikiran kita yang salah dan sebagainya. Itu lebih baik sih. Tapi keunggulannya psikiater adalah kalau kita udah punya sensasi psikosomatis yang terlalu parah, itu bisa langsung di take care dulu itu sama psikiater gitu. Kalau psikolog kan kalian ngobrol aja udah susah, karena kan kalian udah
lambung perih dan sebagainya, nggak bisa tidur dan sebagainya, udah nggak enak gitu ya. Ya lebih baik kalau gitu ke psikiater. Jadi intinya adalah teman-teman harus ya pintar-pintar bikin strategi lah di tengah penyakit kita. Kalau kalian memang sakit dan pengen sembuh, tunjukkan kalau kalian memang pengen sembuh gitu ya. Lakukan sebaik mungkin apapun yang kalian bisa lakukan untuk bisa menyembuhkan itu, lakukan. Oke. Mungkin itu aja teman-teman, semoga membantu. Ada banyak komen juga di video gue yang kemarin yang belum gue jawab. Rencananya gue akan bikin video itu juga ya, mungkin bahas tentang gejala-gejala lagi, tentang insomnia, ada yang nanya, terus juga tentang gejala perih di lambung dan sebagainya, mungkin gue akan bahas itu di video yang berikutnya. Jadi stay tune, jangan lupa like, share video ini, subscribe juga yang belum subscribe, supaya teman-teman nggak ketinggalan gitu dengan informasi yang gue sampaikan. Ya memang informasi yang gue sampaikan ini nggak sepenuhnya tentang kesehatan gitu ya. Ada mathematicsnya, ada lain sebagainya yang rencananya ke depan akan gue lakuin. Tapi ya stay tune aja. Ya gitulah pokoknya ya teman-teman. See you on the next video. Bye-bye.